Baik, untuk yang pertama kali mungkin join dengan kami, ya, kami akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya Continuous Improvement Convention ini. Continuous Improvement Convention atau kami singkat dengan istilah CIC, ini adalah suatu ajang kompetisi di bidang productivity dan quality improvement untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh PGM Consultants. Nah, di sini tetap mengedepankan terkait dengan integritas dan juga objektivitas dalam penilaian. Nah, CIC ini kami juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan telah menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya quality maupun productivity di perusahaan. Baik, ini adalah sekilas mengenai Continuous Improvement Convention kami. Berikut adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang telah bergabung di sini dan kami juga melihat dari Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini ada bagian dari peserta ataupun ikut di dalam CIC di tahun 2024. Di sini ada Rucika dan juga ada dari Cakra Jawara dan beberapa dari yang lainnya. Baik, ini adalah sekilas mengenai pesertanya. Kemudian untuk 2025 ini, tema apa yang kami angkat terkait dengan Continuous Improvement Convention? Ini adalah temanya, yaitu menuju Indonesia lebih maju dengan improvement through people. Jadi ini adalah sebagai tema convention kami. Kemudian, untuk apa sih sebenarnya program objektif dari CI Convention atau Continuous Improvement Convention ini? Ya, kami membagi menjadi 4 objektif program. Yang pertama adalah terjadinya proses pembelajaran atas sharing best practice dari berbagai perusahaan dalam menjalankan memanajemeni kegiatan koning di perusahaan. Kemudian ada dua sebagai program objektif. Yang kedua sebagai program objektifnya adalah mendapatkan new perspektif atau insight atas masukan point for improvement dari para pakar mutu ahli maupun juga dalam tahun ini dari consultants kami juga. Jadi rekan-rekan untuk sebagai continuous improvement program di tahun 2025 dan juga sudah kami jalankan tahun 2024 lalu itu adalah bagi peserta nanti akan mendapatkan point for improvement gitu ya ketika menyampaikan terkait dengan continuous improvement program ataupun proyeknya. Yang ketiga akan memberikan apresiasi kepada individu, tim, dan juga bagi perusahaan yang telah berprestasi atau menghasilkan karya improvement. Dan yang terakhir berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement dengan berbagai pendekatan menuju Indonesia yang lebih maju. Baik, ini adalah program objektifnya. Kemudian siapa saja sebagai target peserta? Nanti juga akan kami sampaikan mengenai stream-stream dari continuous improvement kami. Baik, ini adalah sebagai target pesertanya. Ini akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan dalam berbagai industri, baik manufacturing maupun dan juga non-manufacturing ataupun dunia service, gitu ya, yang telah memiliki komitmen dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan kinerja organisasi. Dan ini adalah sebagai peserta CI Convention. Tapi ada juga yaitu sebagai kami memberikan kesempatan sebagai observer, gitu ya. Di sini observer ini bisa individu maupun perwakilan dari perusahaan untuk mengenal dan juga melakukan benchmark bagaimana membangun budaya improvement di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi bisa sebagai benchmark bagi perusahaan, gitu ya, terkait dengan bagaimana penyelenggaraan continuous improvement ini. Berikutnya, bagaimana apa saja selain tadi sebagai benchmark, gitu ya, ada manfaat bagi observer, yaitu bisa mendalami terkait dengan seperti apa sih budaya continuous improvement, tools teknik continuous improvement di berbagai perusahaan. Kemudian meningkatkan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, kemudian juga dapat menambah pengetahuan bagaimana strategik membangun budaya mutu di perusahaan, kemudian bagaimana belajar praktik terbaik atau tadi juga sebagai ajang benchmark perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian bisa juga sebagai networking, gitu ya, bagaimana membangun relasi, menambah di sini ada teman, tim, gitu ya, untuk dalam berbagi terkait dengan continuous improvement. Oke, ini adalah berbagai manfaat bagi observer. Berikutnya, ini yang utama dari kami juga, kapan kita akan menyelenggarakan
CI Convention, Improvement Convention di tahun 2025. Jadi kami akan jalankan di tanggal 16 sampai 18 September 2025. Jadi kami jalankan selama 3 hari. Nanti akan kami sampaikan dalam 3 hari ini apa saja yang akan kita lakukan ataupun agendanya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan mengenai kapan. Nah, sekarang di mana untuk Continuous Improvement Convention tahun 2025 ini. Jadi sesuai dengan gambar yang ada di depan, gitu ya. Kami akan jalankan Continuous Improvement Convention tahun 2025 ini di Yogyakarta, yaitu tepatnya di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Ini adalah tempat CI Convention yang nanti akan dijalankan di tanggal 16 sampai 18 September 2025. Oke, nah apa saja experience-nya tentu saja ini akan kami sampaikan ketika Bapak dan Ibu semuanya join dengan kami, ikut di dalam proses dengan kami, gitu apa saja yang akan didapatkan. Apa saja agendanya, rencananya, ini akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, pasti ada yang namanya Convention Day. Disinilah sebagai kegiatan pemaparan project improvement dari berbagai perusahaan. Nah, apa saja streamnya? Sekaligus akan saya sampaikan streamnya. Jadi memang kami bagi menjadi ke dalam 3 kelas utama, yaitu yang sifatnya itu sebagai individual, yaitu seperti suggestion system. Jadi kalau ada improvement yang sifatnya individual, sumbang saran dan sebagainya, itu kami mempunyai stream, yaitu stream SS. Yang kedua ada 5S dan 5R. Ini masuk ke dalam kategori tim. Nah, dalam kategori tim selain 5S 5R juga ada pelaksanaan ataupun project yang menggunakan PDCA, Plan Do Check Act, dan juga ada yang menggunakan DMAIC atau beberapa menyebutnya dengan istilah Six Sigma, Lean Six Sigma. Jadi dengan menggunakan metodologi DMAIC atau DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, yang nanti hari ini kami jelaskan. Jadi hari ini kami jelaskan khusus untuk stream DMAIC seperti apa. Kemudian ada yang mempunyai proyek dalam hal inovasi. Di sini kami mempunyai stream yaitu Design Thinking. Jadi ada stream yang namanya Design Thinking. Kemudian ada stream yang sifatnya company ataupun organisasi. Ini ada 2, yaitu Lean dan juga TPM. Oke, ini adalah stream yang kami selenggarakan di Convention Day. Nah, untuk yang DMAIC sendiri seperti apa? Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya beberapa sudah sangat paham terkait dengan DMAIC, gitu ya. Jadi akan kami jelaskan sekilas. Di sini adalah satu sistem manajemen yang memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari proses maupun layanan kepada customer-nya. Nah, fokus dari DMAIC ini, jadi mungkin yang baru mengenal DMAIC ya, fokus dari DMAIC ini pada dasarnya yaitu terkait dengan penurunan dari cacat produksi ataupun kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian menurunkan dari variabilitas ataupun kita sebutnya yaitu variasi ataupun keberagaman, dan juga untuk meningkatkan, sasarannya untuk meningkatkan customer satisfaction. Jadi adalah fokus dari Six Sigma. Yang kami sampaikan nanti terkait dengan bagaimana template dari DMAIC ini, yaitu terkait dengan Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Oke, kalau tadi saya jelaskan mengenai Convention Day di dalam acara CI Convention 2025 ini, yang kedua ada yang namanya SME Forum. Tahun lalu 2024 kami sudah menjalankan SME Forum ini, dan ini menjadi salah satu perbedaan kami dengan convention yang lainnya. Kita mengadakan sharing gitu ya terkait dengan games dan juga terkait dengan pengetahuan pemahaman di dalam masing-masing SME. Jadi ada beberapa SME forum stream, di sini ada TPM, ada Lean, kemudian DMAIC, PDCA, Design Thinking, 5S, dan juga SS. Gitu. Berguna untuk apa? Di sini untuk berbagi pengalaman yang kami kemas dalam format yang inspiring dan juga enjoyable melalui sebuah game. Yang berikutnya, gitu ya, kami ada yang namanya fokus group discussion. Tahun 2024 kita belum ada menyelenggarakan mengenai fokus group discussion di dalam CI Convention ini. Tetapi di tahun ini kita akan menyelenggarakan fokus group discussion yang memang di sini akan di mana para pemimpin perusahaan, manajer, komite, dan juga koordinator ataupun penggerak dari continuous improvement
akan melakukan discussion, sharing terkait dengan bagaimana strategi membangun budaya continuous improvement di perusahaan dan memastikan sustainability kegiatan Konim di perusahaan yang akan difasilitasi oleh kami. Nah, ini ada yang namanya, nanti ada sesi namanya focus group discussion. Berikutnya, ya ini ada yang kami sudah jalankan di tahun 2024 juga, yaitu ada collaboration and alignment games, di mana gamesnya memang bertujuan untuk meningkatkan alignment, communication, collaboration gitu ya, dalam anggota timnya dan juga di sini adalah antar perusahaan. Ini kami jalankan di tahun 2025 ini adalah dengan cara outbound nantinya. Nah, ada yang membedakan juga gitu ya di tahun 2025 ini ada yang namanya Consultants Corner. Apa itu Consultants Corner? Di sini teman-teman atau Bapak dan Ibu semuanya bisa berkonsultasi secara gratis kepada konsultan kami. Bagaimana mengembangkan, mengenal metodologi, mengembangkan strategi, dan juga bagaimana memanajemeni kegiatan improvement di dalam perusahaan dan bisa berkonsultasi dengan kami juga. Di mana kami ada kurang lebih 20 konsultan nanti hadir pada saat CI Convention ini. Dan ini Bapak Ibu semuanya silakan bisa menghadiri nanti CI Convention dan juga berdiskusi secara gratis gitu ya dengan tim kami. Jadi misalnya jadi hari kedua, Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, ketika sudah mengikuti convention day-nya, kemudian sudah melihat dari masing-masing tim, kemudian ingin berdiskusi secara free dengan kami, silahkan saja Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung berdiskusi dengan konsultan kami. Ini yang membedakan di tahun 2025 terkait dengan konsultan corner. Kemudian apa yang juga menjadi kemudahan di CI Convention ini, kami tidak membatasi mengenai bentuk format dari presentasi. Ini kami akan sangat fleksibel, gitu ya. Seperti tahun lalu kami jalankan, gitu ya, kan menyesuaikan dengan format yang memang sudah ada di dalam perusahaan. Jadi ya, yang paling penting bagi kami adalah konten dari masing-masing presentasi yang disampaikan kepada kami. Oke, yang terakhir ini ya apa yang kami lakukan sepanjang CI Conference ini, yaitu tetap kami akan menjaga ethics dan compliance. Juri dan juga presenter CIC kami tidak diperkenankan memberikan, menawarkan gitu ya, ataupun meminta sesuatu yang berharga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masing-masing pihak yang pada dasarnya dapat mempengaruhi objektivitas penilaian hasil konvensi. Tetap sama seperti tahun kemarin, kami tetap menjaga ethics dan compliance. Oke, tadi mungkin sudah saya jelaskan sekilas mengenai apa yang membedakan antara Convention 2025 dengan 2024. Tadi ada FGD, Consultant Corner, gitu ya. Tentu saja tidak hanya itu saja. Ada yang di tahun ini, yaitu jumlah penghargaan lebih banyak. Di mana kami akan sampaikan nanti untuk rewardingnya di masing-masing room akan ada beberapa apresiasi yang diberikan baik dari penilaian juri maupun ada dari penilaian para peserta ataupun dari yang hadir di pada saat presentasi. Kemudian lokasi pelaksanaan tadi juga saya sampaikan sudah ada di Jogja. Tadi juga saya sampaikan fun game outdoor gitu ya, dan ada yang namanya gala dinner. Jadi beda dengan tahun yang sebelumnya kita ada gala dinner. Nanti di dalam di tahun ini ada yang namanya gala dinner sekaligus sebagai nanti pemberian apresiasi, rewarding untuk pemenang CI Convention. Oke, inilah pembedanya. Agendanya mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah beberapa memahami tentang agenda yang ada. Jadi kita jalankan selama 3 hari agenda ini. Yang pertama, untuk di hari pertama, ya kita akan ada registrasi, kemudian opening ceremony, kemudian ada SME Forum. Kalau dulu kita jalankan di sore hari, ini kita jalankan SME Forum mulai dari siang hari. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, ini ada sedikit perubahan untuk SME Forum kita jalankan di siang hari, dan dari siang sampai sore gitu ya kita jalankan rehearsal. Di hari kedua, Convention Day, dan di hari ketiga ada Collaboration and Alignment Games outdoor, ini pastinya di pagi hari sampai menjelang siang. Kemudian ada free time pada dasarnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya sebelum
Bapak dan Ibu semuanya akan kami undang kembali untuk gala dinner dan juga sebagai closing ceremony dan juga awarding. Oke, nah project requirement, project-project apa saja yang bisa diikutkan ke kami, Bapak dan Ibu semuanya? Ini ada beberapa ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah project improvement yang sudah dijalankan dari tahun 2023 sampai 2025. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya ada yang di dalam perusahaannya belum melakukan convention gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya bisa mengapresiasi untuk beberapa timnya yang di tahun sebelumnya layak untuk diikutkan di dalam konvensi nasional, boleh didaftarkan kepada kami. Kemudian di project submission-nya apa saja dokumen-dokumennya? Ya, ini ada abstrak dan juga ada presentasi PowerPoint. Sekali lagi, format bisa dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Walaupun nanti kami ada beberapa informasi terkait dengan format juga, tapi pada dasarnya bisa mengikuti dari apa yang sudah disampaikan di internal perusahaan. Halaman abstrak kurang lebih 1-2 halaman, dan untuk jumlah halaman presentasi bagaimana? Silakan bisa mengikuti dari durasi presentasinya. Untuk individual dan tim, ya itu dalam waktu 15 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab. Yang kedua, itu untuk organisasi dan perusahaan ada 30 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab. Oke, nah kapan terakhir project submission-nya? Di 16 Agustus 2025. Baik, untuk sistem penilaian dan mengenai project improvement-nya ini sendiri, seperti apa? Baik, untuk kategori DBAIK, ini project improvement dengan menggunakan metodologi DMA IC, gitu ya. Ini ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah secara general, yaitu bagaimana spirit continuous improvement gitu ya, yang dijalankan di tim dan juga di perusahaan. Kemudian seberapa besar support dari perusahaan untuk people development dan juga continuous improvement programnya. Ini adalah penilaian secara general. Yang kedua, untuk yang di tahapan define, ya, Bapak dan Ibu semuanya mungkin yang sudah beberapa kali mengerjakan proyek di MEC pasti sudah paham, yaitu mengenai bagaimana kita mengidentifikasi tema masalah, bisa ditentukan dari berbagai macam gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah, bisa berangkat dari KPI perusahaan yang belum tercapai, dari audit, dari Gemba, dari permasalahan komplain customer dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai identifikasi tema masalah. Kemudian ketika kita menentukan tema masalah ini harus juga dilampirkan data dan fakta-fakta yang terjadi. Seperti apa sih, seberapa besar gitu ya gap ataupun permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk tahapan define ini kita akan juga menilai dari project charter yang disusun. Kemudian di tahapan measure, ya berdasarkan tahapan measure itu ada dua hal, yaitu adalah bagaimana kevalitan dari data tersebut gitu ya, terkait dengan data yang berhubungan dengan masalah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menganalisa dari data yang tadi dikumpulkan dan sudah diuji kevalitannya dengan tools yang sesuai, yang cocok. Kemudian di tahapan analyze, ya silahkan Bapak Ibu semuanya, tahapan analysis pada dasarnya adalah untuk mencari akar penyebab dari satu masalah. Boleh menggunakan why analysis, gitu ya, boleh menggunakan fishbone diagram, boleh menggunakan fault tree analysis, menggunakan SCAD, menggunakan tree like 5 silahkan saja. Yang kami menilai adalah bagaimana kedalaman, bagaimana korelasi why analysis, dan bagaimana mendapatkan akar masalahnya. Yang kedua, yaitu memvalidasi, memverifikasi akar masalah. Ya, ini adalah ada berbagai macam tools gitu ya, untuk mencari ataupun memvalidasi akar masalahnya. Bisa menggunakan teknik statistik ataupun menggunakan fakta data yang ada. Berikutnya, tahapan improve, yaitu bisa menjawab dari akar masalahnya, tapi kita juga perlu yang namanya kreativitas, pola berpikirnya secara kreatif untuk menjawab akar masalah, kemudian juga mempertimbangkan resiko-resiko yang ada, kemudian juga melihat gitu ya, seberapa effort, upaya dari tim untuk menyelesaikan akar masalah ini, dan sampai ke solusi ini efektif dijalankan, kemudian sustain atau tidak. Berikutnya di tahapan kontrol, ya ini ada bagaimana mengecek, memeriksa hasil setelah improvementnya. Apakah sudah mencapai target, mendekati target, ataupun bahkan melampaui dari target. Yang kedua, benefit apa yang didapatkan ketika improvement kita mendekati target, mencapai target, atau bahkan melampaui dari target. Bisa sifatnya tangible ataupun intangible.
Kemudian ada standarisasi supaya mencegah masalah tidak berulang. Ini adalah kriteria penilaian di dalam CIC untuk stream DMAIC. Baik, nah untuk template-templatenya seperti apa? Kembali lagi gitu ya, akan disesuaikan dengan kebutuhan di dalam perusahaan, sampaikan kepada kami, yang pada dasarnya menyesuaikan dari waktu yang disediakan pada saat pemaparan, yaitu hanya sekitar 15 menit. Kemudian standar penamaan dari filenya, ya karena kita di 2025, di sini adalah menggunakan standar CIC 25, kemudian type project-nya, dalam hal ini DMAIC, kemudian nama perusahaan, dan juga nama tim dari ataupun nama kelompoknya. Ini sekilas ya terkait dengan template-nya sendiri, Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya kami sangat menyesuaikan dengan yang sudah ada dalam perusahaan sehingga nanti bisa langsung ketika sudah ada gitu ya bisa langsung mengirimkan kepada kami. Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, mungkin di awal-awal bisa disampaikan mengenai timnya, mengenai perusahaannya gitu ya supaya juri ataupun orang yang melihat itu bisa tahu terkait dengan perusahaan, tim dan juga produk ataupun layanan yang diberikan. Kemudian baru kita akan mengidentifikasi masalah. Jadi tahapan berikutnya ketika kita pengenalan tim dan lain sebagainya, ada yang namanya bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Bapak Ibu semua boleh menggunakan KPI, boleh menggunakan komplain yang ada, data yang ada, silakan saja. Kemudian bagaimana menseleksi dari berbagai macam masalah tersebut, mungkin kalau ukurannya sama bisa menggunakan Pareto gitu ya. Kalau ukurannya berbeda, Bapak dan Ibu semuanya bisa menggunakan metodologi yang sudah digunakan. Ini salah satu metodologinya dengan menggunakan matrix diagram. Kemudian project scoping-nya bisa dituliskan gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya bisa menurunkan ataupun menggunakan seleksi lagi seperti menggunakan Pareto yang lebih dalam, silakan saja. Ini masih dalam tahapan define, kemudian boleh tampilkan juga mengenai flow proses ya, ataupun mengenai visualisasi dari permasalahan yang ada. Kembali lagi, ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk template-nya, Bapak dan Ibu semuanya silakan menggunakan template yang memang sudah menjadi pakem di perusahaan. Oke. Terakhir di dalam tahapan define itu adalah ada yang namanya project charter. Nah, di sini tadi menjadi satu penilaian di dalam di dalam penilaian DMAIC itu, yaitu di dalam project charter. Seberapa problem statement-nya, kemudian goal statement-nya harus menjawab dari problem statement, dan juga project benefit yang akan diproyeksikan seperti itu. Nah, project charter apakah menggunakan ketentuan ataupun menggunakan standar dari kami, silakan saja Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang menggunakan istilah business case atau sebagai background-nya. Ada beberapa yang menggunakan istilah yang lebih familiar dalam perusahaannya, menggunakan burning platform gitu ya, background dari project, silakan. Kemudian tahapan measure gitu ya, tahapan measure boleh di awal menampilkan data apa yang akan kita kumpulkan, silakan saja. Tetapi di dalam tahapan measure ini pada dasarnya adalah kita ingin melihat baseline, data kondisi sebelum melakukan improvement. Nah, di sini perlu yang namanya uji kevalidan pada dasarnya. Seberapa valid data yang akan kita analisa ini. Dalam tahapan DMAIC ini, salah satu yang membedakan dengan metodologi yang lainnya, yaitu kita harus melakukan uji kevalidan datanya, ataupun kita harus memastikan bahwa data yang kita akan analisa ini adalah valid. Kemudian silahkan saja menggunakan tools metodologi ataupun data analisa apapun, boleh menggunakan grafik-grafik ya yang relevan seperti grafik garis, batang, balok, Pareto, sampai ke histogram. Boleh juga menampilkan capability proses karena kita dalam stream DMAIC gitu ya. Biasanya akan ditanyakan terkait dengan capability prosesnya. Nah, CP, CPK ataupun dengan kalau datanya data discrete menggunakan DPMO gitu ya, dan seberapa sigma value kita saat ini. Oke, berikutnya di tahapan analyze gitu ya, Bapak Ibu semuanya, silakan saja bisa menggunakan metodologi untuk mencari penyebab masalah yang sudah terbiasa dilakukan oleh di dalam perusahaan. Ada yang menggunakan fault tree analysis, tree diagram, why analysis saja karena memang kebetulan masalahnya adalah penyebabnya tunggal. Kemudian bisa juga menggunakan tree-like pathway bagi perusahaan yang IT company gitu ya, case di IT gitu ya, tree-like pathway sangat relevan dalam hal ini. Dan silakan saja gitu ya menggunakan metodologi yang sudah ada. Kemudian root cause verification, memverifikasi, memvalidasi
bisa menggunakan evidence seperti foto, video, bahkan menggunakan uji-uji statistik di dalam melakukan verification seperti t-test, gitu ya, ANOVA, chi-square dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, gitu ya, jangan lupa setelah kita mendapatkan akar masalah, link, gitu ya, dengan improvementnya. Lakukan kreativitas untuk mendapatkan ide-ide solusi. Bagaimana memilih ide solusi yang tepat, bagaimana menjalankan semuanya, silakan bisa dituangkan karena ini menjadi satu poin, gitu ya, yaitu seberapa upaya kita dalam melakukan improvement ini. Kemudian yang tahapan yang terakhir yaitu tahapan kontrol, yaitu kita ingin melihat hasil dari improvement kita dalam project evaluation ini. Apakah sudah sesuai dengan target, mendekati target, atau bahkan melampaui dari targetnya kita. Dan jangan lupa, untuk supaya tetap terjaga, maka perlu disampaikan standarisasi dari improvement yang dilakukan. Monitoring plan-nya. Kontrol chart-nya boleh kalau kita menggunakan grafik kontrol chart. Silahkan saja. Ini adalah sekilas mengenai template. Pada dasarnya tahapan define, mengidentifikasi masalah, menseleksi masalah, menyusun project charter, tahapan measure yaitu mengumpulkan data kondisi saat ini, kemudian seperti apa baseline-nya, kemudian seperti apa pola tren yang berlaku, nilai sigma value-nya berapa, tahapan analysis mencari akar masalah, kemudian tahapan improve sampai kita melakukan improvement dari akar masalah kita, dan di tahapan terakhir yaitu kita cek evaluasi dan melakukan standarisasi supaya tidak terjadi masalah kembali. Oke, nah tadi adalah sekilas mengenai seperti apa sih template ataupun bentuk dari DMA-IC ini. Berikutnya, ini juga akan kami jelaskan juga terkait dengan juri dari CI Convention ini. Jadi nanti akan dilakukan penilaian oleh praktisi yang berpengalaman di bidang productivity, quality, improvement di Indonesia. Dan di sini juga yang mempunyai integritas tinggi. Di sini juri merupakan profesional dari berbagai bidang industri yang levelnya bisa direktur, gitu ya, general manager, senior manager ataupun manager. Jadi mereka memang mempunyai pengalaman dalam bidang productivity quality improvement dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk piagam penghargaannya, ya, yang nanti juga ini juga kami akan sampaikan, dan dari tahun 2024 lalu juga kami sampaikan terkait dengan opportunity for improvement. Nah, opportunity for improvement ini adalah berangkat dari juri yang nanti konsultan kami juga akan ikut memvalidasi dari opportunity for improvement yang ada. Oke, di awardingnya sendiri, gitu ya, tidak lepas seperti tahun lalu juga awarding yang ada, kita mulai dari bronze, gitu ya, silver, kemudian gold, ada platinum sampai ke diamond. Jadi Bapak Ibu semuanya, gitu ya, ini adalah kategori-kategori award kami. Di samping ini, tadi juga saya sampaikan, gitu ya, ada memang penghargaan yang diberikan kepada peserta oleh juri ataupun juga oleh peserta yang lainnya yang ikut menilai dari presentasi yang ada. Jadi ada yang namanya Inspiring Improvement Award, ada yang namanya Excellence Award, kemudian ada yang namanya Outstanding Performance Delivery Award, dan juga People Choice Award. Jadi nanti masing-masing ruangan, gitu, para juri akan menilai dan kemudian akan memberikan keempat award ini kepada nanti adalah tim-tim yang dinilai di situ. Mana yang akan mendapatkan Excellent Award, Outstanding Performance Award, dan juga People Choice Award. Masing-masing ruangan ada 4 award ini. Oke, untuk registrasinya sendiri, Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi juga ataupun sudah memberikan informasi dari tahun 2024 lalu, gitu ya, terkait dengan pelaksanaan dan waktu dari convention kami, yaitu tadi saya sudah sampaikan di bulan September. Dan ini adalah biaya dan sekaligus dari apa saja yang akan didapatkan oleh para peserta nantinya. Oke, kami juga bekerja sama dengan tempatnya di sini, yaitu di Alana Yogyakarta Hotel dan Convention Center. Jika nanti ada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin dibantu juga, ingin mendapatkan spesial room rate juga, gitu ya, per malamnya, bisa menghubungi kami, gitu ya, sehingga bisa kami segera untuk melakukan booking untuk ruangan ataupun untuk kamar.
Oke, nah ini adalah sebagai eh, dokumentasi-dokumentasi yang ada Bapak dan Ibu semuanya di tahun 2024 lalu yang kita jalankan di Jakarta ya. Seperti apa suasananya, seberapa meriahnya gitu ya dari konvensi ini. Kemudian juga ada foto booth yang ada, kemudian ada juga pentas seni gitu ya selama 3 hari ya. Kemudian ada dipandu oleh MC yang profesional. Kemudian akan ada beberapa sharing juga dari kami terkait dengan kondisi bisnis, kondisi ekonomi, gitu ya, tantangan bisnis yang ada selama CI Conference ini khususnya pada saat pembukaan kami ada yang namanya sharing dari kami, kemudian bisa melakukan tanya jawab terkait dengan sharing-sharing yang dari kami. Ini ada SMA forum ya dari masing-masing tadi stream gitu ya. Saya sendiri waktu itu membawakan untuk stream di Mac yaitu dengan games helikopter kertas ya. Ini adalah stream yang dimana kita ingin mendapatkan nilai optimum dari parameter-parameter yang ada dengan menggunakan DOE. Nah, di sini ada beberapa game-game ya dari SMA masing-masing SMA forum. Ini Katapul, yaitu pada waktu itu adalah untuk PDCA. Nah, untuk games yang tahun ini pun berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi ini kami akan sampaikan gitu ya di tahun ini SMA forum pun dengan format ataupun dengan games yang berbeda. Oke, kemudian didampingin oleh konsultan-konsultan kami dan juri-juri yang mempunyai integritas dan juga pengalaman di productivity quality improvement dan juga gitu ya presentasi-presentasi dari para peserta. Oke, ada juga evaluasi-evaluasinya dan ditutup terakhir dengan ini adalah collaboration games ya di hari ketiga. Nanti kita jalankan di hari ketiga di pagi hari gitu ya supaya kita bisa saling mengenal gitu ya, bisa berkomunikasi, kolaborasi dengan masing-masing perusahaan. Dan kalau ada hal yang kurang jelas, boleh disampaikan, bisa melalui chat atau bisa open mic langsung menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu semuanya, masih ada cukup waktu untuk kita berdiskusi bersama di sini. Terima kasih ya tadi yang memberikan masukan dari Pak Eri ya dari Rucika ya. Apa yang membedakan DMAC dan PDCA ya? Saya akan saya lihat garis besarnya hampir sama gitu ya. Tapi kenapa harus dibedain seperti itu? Jadi garis besarnya memang sama Pak, gitu ya. Sama-sama sebagai problem solving tools dan continuous improvement seperti itu. Dan memang ya DMAX gitu ya dari pendirinya Motorola juga untuk sebagai continuous improvement problem solving di Motorola untuk bisa menjadikan competitive advantage di perusahaan. Nah, apa yang membedakan? Kenapa harus di kami pun juga harus membedakan antara PDCA dan juga DMA IC gitu. Secara kalau keseluruhan gitu ya, secara cycle ya hampir sama. Plan, do, check, act gitu ya. Plan gitu ada di DMA atau di define, measure, analyze. Kemudian do-nya ada di improve. Kemudian C dan A di PDCA ini ada di I dan C dalam DMAIC gitu. Yang membedakan apa gitu ya? Di dalam DMAIC ini salah satunya adalah kita menggunakan ini salah satu pendekatan yang menggunakan statistical approach. Tools-tools yang disampaikan lebih kompleks gitu ya dibandingkan dengan PDCA cycle. Ya, kalau kita di dalam PDCA kita mengenal istilah yang namanya 7QC tools gitu ya. Kita bisa menggunakan Pareto chart, kemudian analisa datanya kita bisa menggunakan grafik garis, balok, gitu, grafik batang. Tetapi dalam kita menggunakan DMAIC gitu ya, sebenarnya di tahapan awal tadi saya sampaikan salah satu penilaian kami gitu yang membedakan juga yaitu kita harus memvalidasi dari data yang akan dilakukan analisa di sini. Validasi data ini adalah bagaimana menguji gitu ya, bagaimana pengukuran ataupun pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan benar gitu ya. Dan sudah terbukti bahwa data ini adalah valid. Nah, toolsnya ada banyak gitu ya untuk melakukan pengujian validitas ini. Kalau di dalam DMAIC gitu ya ada tools yang namanya MSA. Beberapa menyebutnya dengan istilah Gacha-RNR.
yaitu untuk memvalidasi pengumpulan data, pengukurannya pada dasarnya di sini. Apakah sebenarnya sudah valid nih, gitu ya? Dalam konsep DMAIC, gitu ya, kita belum bisa menganalisa data kalau kita belum meyakinkan, belum yakin data yang dikumpulkan ini valid. Bagaimana memvalidasi tadi? Kita bisa memvalidasi pengukurannya, bisa kita memvalidasi teknik samplingnya yang dilakukan dengan benar. Nah, itu salah satunya. Toolsnya di samping itu ada banyak, gitu ya. Pak, gitu ya, kami ini bagus, gitu ya. Kami ini sudah oke, Pak, gitu ya. Oke, seberapa oke-nya itu di dalam Six Sigma ada yang namanya semacam analisa dalam hal ini seperti capability process, gitu ya. Sama-sama oke, tetapi mempunyai CP dan CPK yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu tools-tools analisa. Gitu. Berikutnya di dalam tahapan analyze pun, Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya, kalau kita dalam PDCA kita menggunakan WOW analysis, fishbone diagram dan lain sebagainya. Tapi di dalam DMAIC, gitu ya, kita juga mengharuskan yang namanya memvalidasi dari akar masalah, gitu ya. Tools yang digunakannya pun sangat beragam. Salah satunya adalah menggunakan statistical tools. Tadi saya sampaikan seperti t-test, ANOVA, gitu ya, proportion test, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam tools yang disampaikan, gitu ya, di dalam tahapan DMAIC ini. Nah, itu adalah apa bedanya saya tambahkan, dituliskan lagi, berarti bedanya itu diisi metode yang digunakan sih. Maksudnya ranah berpikirnya sih ya, ranah berpikirnya sama Pak pada dasarnya, yaitu mulai dari tahapan mengidentifikasi masalah sampai di tahapan yaitu terkait dengan menjaga supaya masalah tidak berulang kembali. Begitu Pak Syed Lukman. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan. Ya, kenapa sih Pak kami membedakan PDCA dan DMAIC? Pasti akan kami bedakan Pak, karena tools dan analisa berpikirnya di dalam menganalisa masalahnya bisa sangat berbeda, gitu ya. Ini yang akhirnya kami membuat keputusan untuk memisahkan antara PDCA dan juga DMAIC. Terima kasih Pak, gitu ya. Mohon maaf Bapak atau Ibu Ika, gitu ya. Pak izin bertanya, untuk presentasi IC as observer biasanya berkontribusi atau partisipasinya dalam event ini seperti apa ya? Jadi tahun lalu pun juga ada Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya, kami sebagai observer, gitu ya. Di observer sendiri bisa ikut di dalam kalau ikut dalam 3 hari bisa ikut mulai dari tahapan awal, gitu. Ada yang namanya SMA Forum, gitu ya. Di SMA Forum pun ikut di dalam games-nya, gitu ya, ikut berpartisipasi di dalam SMA Forum. Kemudian bisa juga untuk yang SMA Corner tadi bisa langsung juga diskusi, gitu ya, dan juga observer ya secara umum melihat, gitu ya, dari presentasi dari tim-tim yang lainnya, dan sekaligus tadi saya sampaikan keunggulan dari ketika kita sebagai observer juga yaitu kita bisa benchmark seperti apa sih penerapan CI, gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu ya. Sampai, gitu ya, hari terakhir, gitu ya, yaitu di collaboration games, gitu ya, teman-teman sebagai observer bisa mengikuti ini sampai ikut gala dinner juga, gitu ya, sampai ke dalam seperti apa nanti siapa saja pemenang-pemenangnya. Seperti itu sebagai observer, gitu. Di beberapa seperti SMA Forum, kemudian di SMA Corner bisa langsung berpartisipasi aktif. Bahkan di FGD pun Bapak dan Ibu semuanya bisa kami libatkan di sini dan berpartisipasi aktif. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan tergambar jelas dari apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan, boleh chat, gitu ya, boleh langsung menyampaikan saya langsung, silakan. Baik, kami tunggu dulu dari Bapak dan Ibu semuanya. Semudah-mudahan tergambar jelas dari apa yang kami sampaikan untuk DMAIC di sini dan juga sekilas mengenai CI Convention ini. Ada pertanyaan lagi, gitu ya, peserta CIC yang ikut presentasi, bagaimana menjaga konfidensial info dari perusahaan tersebut? Ya, beberapa ini sudah kami sampaikan di tahapan awalnya nanti Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya, di acara opening, gitu ya, dan juga kami sampaikan pada saat jadi nanti ada juga selain dari juri, gitu ya, nanti ada dari kami juga sebagai PKM consultants, gitu ya, menyampaikan mengenai rules, gitu ya, ketentuan-ketentuan, gitu ya, sebagai peserta ataupun nanti sebagai observer, gitu ya, terkait dengan apa hal-hal yang dilakukan oleh peserta maupun observer. Karena
Juga ini tidak hanya konfidensial juga gitu ya. Tim kami ini adalah menjaga supaya ketertiban di dalam pelaksanaan acaranya pun gitu ya bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi akan ada beberapa informasi-informasi yang akan kami sampaikan pada saat nanti di presentasi seperti itu. Kalau ada hal-hal yang lain ingin ditanyakan, silakan ya Bapak dan Ibu semuanya feel free gitu ya, ataupun bisa langsung menghubungi dengan kami, tim sales kami ada Mbak Lulu gitu ya, ataupun jika ingin dikunjungi juga perusahaannya Pak, saya ingin mendapatkan informasi dengan jelas terkait dengan CI Convention ini dari PKM seperti apa yang membedakan CI Convention kami dengan CI Convention yang lainnya gitu ya. Feel free saja untuk diskusi, kami akan dengan senang hati untuk berdiskusi, berkunjung ke perusahaan Bapak dan Ibu semuanya untuk menyampaikan. Misalnya ingin menjelaskan satu persatu terkait dengan SS, PDC, EDMEC, dan sebagainya. Atau ada hal yang lainnya, Pak PDC kemarin kami tidak ikut gitu ya. Boleh dijelaskan, boleh saja Bapak dan Ibu semuanya feel free untuk bisa menyampaikan kepada kami. Dan kami akan bisa berkunjung ataupun secara online kami sangat terbuka untuk berdiskusi terkait dengan CI Convention ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kami sampaikan untuk agenda kami webinar berikutnya. Jadi kita sudah jalan di stream DMAC yang kami jalankan yang saat ini saya sampaikan, yaitu di stream DMAC. Untuk berikutnya akan kami lakukan sosialisasi di tanggal 10 Juni, yaitu untuk stream 5S atau 5R. Kemudian di tanggal 23 Juni akan ada stream TPM, yaitu stream untuk perusahaan, tingkat perusahaan atau company. Kemudian ada stream link untuk perusahaan tingkat company. Kemudian di Juli tanggal 18 ada design thinking, dan yang terakhir yaitu untuk personal gitu ya, yaitu di suggestion system di tanggal 1 Agustus. Ini adalah journey untuk sosialisasi kami terkait dengan CI Convention di tahun 2025 ini. Sampai jumpa untuk CI Convention Socialization di stream berikutnya.